Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang grafik fungsi logaritma. Materi ini masuk ke dalam subbab kedua dari materi fungsi logaritma. Oke, langsung saja dari grafik fungsi logaritma ini apa saja yang akan kita bahas. Jadi di sini yang pertama yang akan kita bahas pengertian dari grafik fungsi logaritma itu sendiri. Nah, fungsi logaritma itu sendiri bentuk umumnya dinyatakan seperti ini ya. Fx sama dengan A log X dengan syarat A-nya harus lebih dari 0, A-nya tidak boleh sama dengan 1, kemudian X-nya harus lebih dari 0 agar nilainya terdefinisi. Nah, grafik fungsi logaritma sendiri ini merupakan suatu fungsi yang memuat variabel X dalam operator logaritma yang berkedudukan sebagai numerus. Jadi, yang memuat X-nya itu namanya numerus. Kalau A-nya kemarin namanya apa? Kalau yang A kemarin namanya adalah basis. Oke, kemudian jika A-nya lebih dari 1, basisnya lebih dari 1, maka grafiknya monoton naik. Kalau A-nya lebih dari 0 dan kurang dari 1, maka grafiknya monoton turun. Untuk domainnya sendiri, domain itu apa kemarin? Domain itu daerah asal ya. Ya, jadi daerah asal dari suatu fungsi logaritma ini merupakan suatu himpunan bilangan real, di mana kalau kita tuliskan dalam notasi pembentuk himpunannya, domainnya dinyatakan sebagai himpunan dari X, sedemikian sehingga X-nya bernilai lebih dari 0. Numerusnya harus bernilai lebih dari 0, di mana X adalah anggota himpunan bilangan real. Nah, bagaimana caranya menggambar grafik fungsi logaritma? Kita langsung masuk ke contoh saja. Jadi di sini misalkan kita akan menggambarkan suatu grafik fungsi logaritma fx sama dengan 3 log x. Pertama, langkahnya untuk menggambar suatu grafik, maka yang harus kita lakukan adalah mengambil titik uji. Nah, mengambil titik uji ini agar lebih mudah dalam pengisiannya, kita buatkan dalam bentuk tabel seperti ini. Jadi di tabel ini harus memuat nilai X, nilai Fx, dan nilai X, Fx. Untuk nilai X-nya bebas, terserah kalian pilih berapa, yang penting menyesuaikan dengan basisnya agar hitungannya lebih mudah. Maksudnya di sini menyesuaikan basisnya seperti apa? Jadi karena kalau di soal ini basisnya adalah 3, ini ya, basisnya adalah 3, maka kita harus agar lebih mudah menghitungnya, kita cari nilai X yang merupakan hasil perpangkatan dari 3. Contohnya, ini, 1. Kenapa 1 kita ambil? Karena 1 merupakan 3 pangkat 0. Terus kenapa 3 kita ambil di sini? Karena dia merupakan 3 pangkat 1. 9 di sini 3 pangkat 2. Dan 27 di sini adalah 3 pangkat 3. Nah, kalau kita ngambilnya bilangan yang berpangkat seperti ini, berpangkat dari basisnya, maka nanti akan lebih mudah. Mudah untuk menentukan nilai fx-nya ini ya. Jadi langsung saja kita tentukan nilai f-nya ketika x-nya sama dengan 1. Maka kalau x-nya sama dengan 1, ini ya, kita punya nilai fx-nya adalah 3 log 1. Berapakah nilainya 3 log 1? Semua bilangan ya dilogkan dengan 1, hasilnya sama dengan 0. Selama basisnya lebih dari 0 dan basisnya tidak sama dengan 1. Ya, jadi karena di sini x-nya kita ngambil 1, fx-nya ketemu 0, maka koordinat x, fx-nya yang paling bawah sendiri ketemu 1, 0. Pun berturut-turut sama ya dengan yang di sampingnya dan sebelahnya itu. Jadi ketika kita ngambil x-nya 3, maka fx-nya 3 log 3. 3 log 3 nilainya sama dengan 1. Sehingga x, fx-nya ketemu 3,1. Dan seterusnya ke kanan ini sama ya caranya. Setelah kita selesai menentukan nilai-nilai dari x, fx atau titik uji yang sudah kita ambil tadi, maka kita tinggal mensketsakan grafiknya. Yang pertama kita buat koordinat kartesiusnya dulu yang bersesuaian dengan sumbu x. Karena di sini kita ngambilnya sampai 27, jadi kita ngeplot titiknya sampai 28 ya. Kemudian karena di sini nilai x-nya nilai y-nya atau nilai fx-nya sampai 3 saja, jadi ke atas kita nariknya nggak usah terlalu banyak gitu ya. Jadi langsung saja dari kolom pertama kita punya koordinatnya
1,0. Berarti kalau kita plotkan titiknya, di manakah letaknya? Nah, di sini. Jadi ketika di sini X-nya adalah 1 dan Y-nya atau Fx-nya adalah 0. Kemudian untuk kolom yang kedua, ketika X-nya 3, Y-nya 1, maka di manakah tempatnya? Di sini ya. Jadi ketika X-nya 3, Y-nya 1. Kalau kita tarik garis seperti ini. Kalau kita tarik garis seperti ini ya. Nah, kemudian ketika X-nya 9, Y-nya 2. X-nya 9 di sini kita tarik garis ke kiri. 2. Maka titiknya ada di mana? Titiknya ada di sini. Kemudian yang terakhir ketika X-nya 27, Y-nya sama dengan 3. Fx-nya sama dengan 3, koordinat titiknya di sini. Jadi ketemu koordinat titik yang seperti ini. Setelah ketemu 4 koordinat titik yang seperti ini, kita tinggal tarik garis ya. Dari bawah menuju ke atas. Nah, maka garis ini merupakan garis dari grafik fungsi fx sama dengan 3 log x. Oke, semoga sampai di sini gak ada masalah ya. Selanjutnya, kita akan menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan beberapa fungsi logaritma. Contohnya yang pertama, kalau misalkan saya di sini punya masalah seperti ini, diketahui fungsi fx-nya itu, kita diminta untuk menentukan domainnya. Kita diminta untuk menentukan daerah asalnya. Bagaimana caranya menentukan daerah asalnya? Maka langkah yang pertama yang harus kita ambil di sini ini. Catat, kalau suatu fungsi logaritma itu hanya akan terdefinisi jika numerusnya bernilai lebih dari 0. Mencari domainnya itu artinya kita mencari daerah di mana membuat fungsi itu jadi terdefinisi, ada nilainya. Nah, ini terjadi ketika numerusnya lebih dari 0. Kalau dalam kasus ini numerusnya siapa? Numerusnya adalah 3x min 18. Kenapa plus 5-nya di sini nggak ikut? Karena di sini udah dikurung ya. Jadi 5 ini terpisah dari numerus yang di sebelah sini. Oke, jadi dia berupa suku sendiri. Dia berupa suatu konstanta, bukan gabungan dari fungsi logaritmanya. Sehingga karena numerusnya lebih dari 0, maka kita bisa menyatakan kalau 3x min 18 lebih dari 0. Sehingga kita punya 3x lebih dari 18. Dari sini kita bisa menemukan bahwa nilai x-nya lebih dari 6. Sehingga kita bisa menyatakan kalau domain fungsinya dinyatakan dalam notasi pembantu himpunan adalah himpunan X sedemikian sehingga X lebih besar dari 6, di mana X anggota himpunan bilangan real. Gitu ya, semoga paham sampai sini. Selanjutnya, contoh yang kedua. Di sini kita akan coba untuk menentukan nilai dari suatu fungsi. Jadi kita diketahui di sini nilai fx-nya adalah ini. Kita diminta untuk menentukan nilai fungsi itu kalau x-nya sama dengan 15. Maksudnya seperti apa? Untuk menentukan nilai suatu fungsi, berarti kita tinggal mensubstitusikan saja x sama dengan 15-nya. Ya, berarti kita mencari f15. Kita masukkan ke fungsinya f15 berarti 2 log 4 dikali 15 ditambah 4 dikurangi 8. Kemudian tinggal kita hitung 4 dikali 15 hasilnya 60 ditambah 4 2 log 64 min 8. Ingat min 8 di sini bukan merupakan pasangan atau gabungan dari 64-nya ya. Iya, negatif 8 di sini adalah konstantanya. Jadi dia terpisah, kalian tidak bisa mengoperasikannya. Tidak bisa menghitung 64 dikurangi 8. Jadi langsung kita hitung 2 log 64. 2 log 64 berapa nilainya? Sama dengan 6. Kok bisa ketemu 6? Kemarin gimana konsepnya logaritma? Jadi kalau kita punya 2 log 64, maka kita harus mencari kira-kira 2 itu kalau dipangkatkan berapa hasilnya jadi 64. Nah, itu terjadi ketika 2 dipangkatkan 6. Sehingga dari sini 6 dikali 2 log 2. 2 log 2 nilainya 1 ya. Jadi 6 dikali 1 hasilnya ketemu 6. Oke. Semoga nggak ada masalah sampai sini.
6 dikurangi 8 ketemu hasilnya sama dengan negatif 2. Jadi, nilai fungsi tersebut ketika X sama dengan 15 adalah negatif 2. Oke, gak ada masalah, semoga ya. Lanjut untuk contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga di sini kita akan coba untuk menentukan nilai asimtot dari suatu grafik fungsi logaritma. Diketahui fungsinya itu 3 log X kuadrat min 9X plus 18. Bagaimana caranya menentukan asimtot? Untuk menentukan asimtot suatu fungsi logaritma, maka kita harus mencari garis batas fungsi tersebut agar dia terdefinisi. Nah, garis batasnya agar fungsinya terdefinisi itu terjadi ketika numerusnya bernilai sama dengan 0. Jadi untuk mencari asimtot, kita harus mencari pembuat 0 dari numerusnya. Kalau dalam kasus ini numerusnya yang mana? Numerusnya adalah X kuadrat min 9X plus 18. Kita sama dengankan dengan 0. Tinggal difaktorkan ya seperti biasa waktu zaman SMP. Jadi kalau kita faktorkan ketemu X min 6 sama X min 3. Sehingga dari sini X min 6 ketemu sama dengan 0 atau X min 3 ketemu sama dengan 0 juga. X-nya ketemu 6 atau X-nya ketemu 3. Sehingga dapat kita simpulkan kalau asimtot grafik fungsi ini adalah X sama dengan 6 dan X sama dengan 3. Jadi asimtotnya ada 2. Asimtot itu apa toh? Asimtot itu adalah suatu garis yang dia didekati sedekat-dekatnya, tapi dia tidak akan pernah dipotong. Jadi cuma dipepet gitu aja ya. Oke. Yang terakhir contoh keempat. Di sini kita akan coba untuk menentukan titik ekstrimnya. Nah, titik ekstrim dari fungsi ini bisa kita tentukan kalau kita mengikuti aturan ini. Jadi titik ekstrim suatu fungsi itu nilai x, fx-nya itu bisa dicari pakai aturan min b per 2a, f min b per 2a. Dimana di sini x-nya kita cari pakai ini, kemudian fx-nya atau y-nya kita cari pakai ini. Nah, pertanyaannya di sini adalah siapakah b dan a ini? A, saya mulai dari A yang dulu ya. A ini adalah hubungannya erat kaitannya sama ini, numerusnya. Jadi A di sini adalah koefisiennya X kuadrat. Siapa berarti A sama dengan 1. Kemudian B-nya adalah koefisiennya X. Koefisiennya X adalah negatif 2. Berarti 9 di sini kedudukannya sebagai siapa? Dia sebagai si C. Oke, jadi dari sini kita langsung bisa menerapkan rumusnya. Kita langsung masukkan ke rumusnya. X-nya bisa dicari dengan menggunakan min B per 2A, di mana B-nya di sini adalah negatif 2. Jadi min negatif 2 per 2 kali A. A-nya adalah 1. Tinggal dihitung yaitu 2 per 2 ketemu 1. Nah, setelah X-nya ketemu 1, maka kita tinggal mencari fx-nya. Kita tinggal substitusikan X-nya ke fungsi logaritmanya. Kita tinggal masukkan ke fungsi logaritmanya 2 log X kuadrat. Di sini X kuadrat ya. Maka di sini jadi 1 kuadrat. Kemudian min 2X. Maka di sini jadi min 2 kali 1 plus 9. Kemudian tinggal kita hitung saja. Jadi 1 kuadrat 1 dikurangi 2 negatif 1 ditambah 9 8. Maka ketemu 2 log 8 sama dengan 3. Sehingga dari sini kita bisa menyatakan bahwa koordinat titik ekstrim dari fungsi ini adalah x, fx. X-nya 1, fx-nya adalah 3. Jadi titik ekstrimnya adalah 1, 3. Kalau saya misalkan tanya nilai ekstrimnya yang mana? Kalau yang ditanyakan nilai ekstrimnya berarti adalah nilai fx-nya, yaitu 3. Apa ini tadi? Dia adalah nilai ekstrim.
Nah, si X sendiri ini siapa? Si X ini adalah suatu nilai yang membuat fungsi mencapai nilai ekstrimnya. Jadi kalau yang ditanyakan titik ekstrim berarti dinyatakan dalam koordinat 1,3. Kalau yang ditanyakan nilai ekstrim dinyatakan dari fungsi fx-nya, yaitu 3 ini. Oke, semoga sampai sini bisa dimengerti. Demikian pembelajaran kita hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ilmu yang kita terima mendapat barokah dan diridhoi menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.